Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Coach JJ di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Untuk episode kali ini kita akan berbicara tentang peranan PMI di masyarakat. Nah, kebetulan kali ini Coach JJ tidak sendiri. Coach JJ sudah ditemani oleh Kak Markas atau Kepala Markas PMI Kabupaten Kendal, yaitu Mas Nur Fatoni. Nah, ini langsung saja kita sapa Mas Nur Fatoni. Selamat pagi Mas. Selamat Mas Toni. pagi. Iya, selamat pagi. Apa kabar ini Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Alhamdulillah, karena sehat itu nikmat yang paling kita nantikan ya, karena tanpa sehat ya kita tidak bisa aktivitas. Oke, Mas Toni, kita nanti akan berbicara tentang peranan PMI di masyarakat ya. Ini kita akan gali lebih jauh karena banyak masyarakat mungkin belum tahu apa itu PMI dan peranannya PMI di masyarakat itu seperti apa. Kita akan gali lebih jauh lagi. Oke Mas, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu atau diberikan gambaran PMI itu sebenarnya organisasi yang seperti apa sih gitu. Biar masyarakat pada tahu kan gitu kan, garis besarnya itu PMI itu organisasi sing seperti apa kan gitu, mungkin seperti itu. Monggo Mas. Oh ya, terima kasih Mas Jeli. Untuk PMI itu PMI sendiri itu sebetulnya kan sebuah organisasi sosial masyarakat Gitu ya. yang memang kita expert di bidang sosial. Oke. Banyak yang dilakukan PMI. Semoga itu juga berguna untuk masyarakat. Oke. Cuman memang mungkin masyarakat belum begitu tahu apa sih PMI itu sebetulnya, karena di masyarakat itu yang sekarang mungkin yang ada di benak pada masyarakat sekarang itu kan ketika bicara PMI itu hanya akan berbicara tentang donor darah. Oke. Sama bulan dana itu biasanya. Ya nanti kita akan kupas lebih jauh apa itu bulan dana dan nanti penggunaannya untuk apa kan itu kan. Yang pertama berarti PMI ini organisasi sosial ke masyarakat ya, sosial kemasyarakatan, kemanusiaan ya. Intinya seperti itu ya. Jadi kita bergerak di bidang kemanusiaan, di bidang sosial gitu Mas Toni ya. Ya, oke. Mas Toni, di Kendal sendiri ini apa ya? Mas Toni sudah berapa lama ini bergabung atau masuk di PMI Kendal ini sendiri? Kalau secara pribadi untuk menjadi staf istilahnya atau karyawan itu memang belum lama, baru tahun 2004 saya bergabung. 2004. Cuman kalau bergabung menjadi relawan itu sejak tahun 90 kalau nggak salah Mas. 90. Iya. 90. Oke, berarti kan sudah puluhan tahun ya. Sudah tahu apa ya isinya PMI itu seperti apa. Mulai dari relawan berarti ya Mas? Iya, punya. Mulai dari relawan kemudian masuk staf karyawan, terus posisi sekarang adalah pemangku kebijakan, salah satu pemangku kebijakan ya, sebagai kepala markasnya PMI Kabupaten Kendal kan. Bukan pemangku kebijakan, kepala markas itu hanya mengaplikasikan kebijakan pengurus. Oh gitu ya. Dibantu oleh teman-teman staf itu berarti aja. semacam eksekutor dari kebijakan pengurus gitu ya. Nah, untuk tahun ini sendiri Mas, kebijakan apa yang diambil oleh PMI Kendal Mas untuk mungkin tahun 2021 dulu ketika ada COVID-19 melanda di Kendal, itu peranan dari PMI Kendal itu apa saja gitu sebelum kita berbicara tentang yang 2022 ini kan gitu ya. Kita flashback terlebih dahulu lah. Kalau kita bicara peran kita pada COVID-19 ini memang tidak banyak Mas Jeli, karena kita lebih banyak pada istilahnya pembelajaran pada masyarakat, bagaimana cuci tangan, bagaimana memakai masker, hanya itu. Artinya tidak begitu signifikan di bidang kesehatannya, tapi kita lebih berperan bagaimana masyarakat ikut membuat membuat sadar masyarakat tentang kesehatan itu aja. Gitu.
Berarti kita PMI itu kebagian yang mengedukasi ya, mengedukasi, mensosialisasikan program dari pemerintah kita harus seperti apa ketika menghadapi COVID gitu ya. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Selain edukasi, mungkin ada peranan nyata, Mas. Mungkin ada peranan nyata dari PMI untuk masyarakat berkenaan dengan COVID. Kemarin itu apa? Kalau untuk peran kita yang langsung, yang pertama mungkin yang kelihatan sampai saat ini masih kita lakukan yaitu penyemprotan desinfektan. Penyemprotan desinfektan memang di beberapa titik kita di mana terjadi ada kasus, kita berusaha spraying di sana, sterilisasi daerah sana, termasuk ke orang yang terpapar. Artinya ketika ada satu orang terpapar, kita akan spraying di lingkungan selain rumahnya sendiri, di lingkungannya. Sebetulnya di lingkungan itu juga apa ya istilahnya, seperti edukasi kepada masyarakat juga, bahwa masyarakat juga harus hati-hati gitu loh. Iya. Jadi dengan secara tidak langsung dengan spraying di lingkungan itu kita membuat masyarakat lebih berhati-hati. Jadi sebagai tidak peringatan itu ya. Peringatan, mereka tidak sembrono lagi. Iya. Bahwasanya di lingkungannya itu ada yang terdampak dari terpapar oleh COVID gitu ya. Itu sebagai peringatan secara langsung berarti kan kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dan mematuhi protokol kesehatan kan mungkin gitu ya. Oke, Mas, selain bidang COVID ya, karena kemarin lagi mungkin wabah kan gitu kan, mungkin dari sosial kemasyarakatan atau satu apa tambahan dulu Mas Yuli untuk yang COVID itu selain spraying mungkin sebetulnya bukan di secara teknisnya bukan di tempat kita, itu mungkin di teknisnya di Dinkes, cuman kita lebih sering membantu di sana seperti pemulasaraan jenazah, kemudian sampai ke pemakamannya. Itu memang kita belajar dari teman-teman Dinkes, kemudian kita juga membantu untuk teknisnya memang yang mengawasi dari Dinkes. Oh gitu. Kita berperan sebagai membantu untuk dinas kesehatan Kendal di gitu pemulasaran jenazah sampai ke pemakamannya. Oke. Itu untuk yang program penanganan COVID ya. Mungkin untuk yang ke masyarakat misalnya ada bencana atau ada karena di Kendal sendiri itu kan ada beberapa kerawanan bencana dalam arti banjir, kemudian mungkin tanah longsor, mungkin kan adalah itu dari PMI sendiri apa sih peranannya gitu? Kalau untuk dari PMI ketika kita bicara tentang bencana ini kita akan berbicara banyak sekali Mas Yuli. Yang pertama mungkin yang bisa dilihat oleh teman-teman yang di desa atau di yang terkena atau yang terdampak pada bencana tersebut adalah bantuan secara langsung itu yang pertama. Itu apabila memang yang terdampak itu hanya beberapa artinya tidak begitu banyak tapi fatal, misalkan roboh karena angin, kemudian tertimpa longsoran, karena memang di Kendal itu istilahnya kan bencananya tidak begitu besar ya. Semoga tidak ada yang besar amin ya. Artinya itu bantuan secara langsung yang itu juga untuk besarannya sudah ditentukan oleh pengurus, itu juga dengan usulan-usulan dari PMI kecamatan yang di lapangan. Gitu. Ya. Jadi ada masukan dari yang di lapangan, kemudian pemangku kebijakan atau pengurus yang ada di kabupaten itu mengambil kebijakan seperti itu, besarannya berapa dan sebagainya. Itu berlaku untuk semua jenis bencana atau? Iya, semua jenis bencana dengan beberapa klasifikasi tertentu. Gitu ya. Tingkatan berarti ya. Tingkatan ini berarti dapatnya berapa dan sebagainya. Betul. Gitu. Ya. Berarti sudah ada patokannya ya, ada SOP-nya berapanya. Mas, selain untuk kebencanaan sosial gitu kan, berarti masyarakat untuk kepemudaan sendiri ada nggak sih program khusus untuk kepemudaan atau para remaja, atau mungkin kalau PMI itu kan lebih terkenalnya dengan PMR ya, mungkin seperti itu, atau KSR dan sebagainya lah. Itu kebijakan-kebijakan mengenai remajanya itu bagaimana? Program-program apa aja gitu? Nah ini sebetulnya sangat menarik sekali ketika kita bicara tentang remaja dan pemuda. Di sini memang mungkin PMI Kabupaten Kendal belum begitu optimal dalam
pembinaan generasi muda karena memang kita masih banyak beberapa kendala, tapi kita tetap berusaha untuk itu. Yang pertama adalah ketika kita bicara tentang generasi muda kita di PMR. PMR itu kita sudah berusaha bagaimana kita membina atau memberikan pelatihan pada pembina PMR mula, PMR Madya sampai PMR Wilayah. Kita sering melakukan pembinaan atau pelatihan-pelatihan. Nah, itu bertujuan memang biar akan lahir tetap generasi muda yang peduli tentang sosial kemanusiaan. Itu yang kita harapkan seperti itu. Tujuan utamanya itu. Kemudian kalau kita bicara di tingkat atasnya lagi, di tingkat atasnya PMR, kita ada yang namanya KSR atau Korps Sukarela. Ini juga kita setiap tahun kita lakukan rekrutmen, walaupun mungkin dengan berjalannya waktu relawan yang terrekrut di tahun tersebut di tahun berikutnya akan berkurang. Iya. Tapi insya Allah kan itu akan dari satu rekrutmen itu akan tersisa pasti akan ada yang tetap tinggal di situ ya. Walaupun ada seleksi alam tetap pasti berlaku dimanapun di mana saja, organisasi apa saja kan, itu seleksi alam pasti akan berlaku karena mungkin banyak berbenturan dengan aktivitas peserta itu sendiri ya, anggota itu sendiri kan gitu ya. Oke, berarti ini PMI Kabupaten Kendal ini tetap memprioritaskan pembinaan generasi mudanya ya untuk selalu dilatih dan muaranya menjadi KSR ya, Korps Sukarela ya. Mungkin selain itu kan ada yang menjadi tim pelatih dan sebagainya ya, kedepannya seperti itu ya. Karena yang saya tahu mungkin teman-teman yang di luar sana juga belum tahu Mas, sebenarnya KSR ini apa sih kan gitu kan, dan mungkin seperti itulah, mungkin bisa memberikan gambaran nyata Mas, apa peranan KSR itu buat PMI itu sebenarnya seperti apa sih Mas gitu kan. Kalau peranan KSR atau relawan kita itu sebetulnya sangat besar sekali, sangat besar sekali, karena boleh dikatakan relawan inilah corongnya PMI. Corongnya artinya mereka bukan hanya berbicara, tapi mereka langsung bertindak, langsung bertindak, langsung membantu. Jadi selain mereka ketika rekrutmen itu mendapatkan pendidikan yang apa harus mereka dapatkan, itu memang kita dorong mereka bisa cepat dalam bereaksi ketika terjadi satu bencana. Di sini kalau kita bicara bencana alam, itu mungkin wajar banyak orang yang respect dengan bencana alam. Selain KSR banyak yang cepat, bahkan di mana mereka dengar ada banjir, ada tanah longsor, ada angin, mereka langsung pada. Tapi kita juga tidak meninggalkan istilahnya apa? Rasa ketika rasa kemanusiaan mereka. Yang perlu dicatat ini karena selain bencana alam, permasalahan sosial di masyarakat kita itu banyak sekali, banyak Mas Juli. Contohnya kemarin itu ada satu masyarakat itu yang belum, masyarakat tidak mampu, belum tersentuh bantuan dari Pemda. Mungkin kalau dari Pemda kan mungkin ada prosesnya, agak lama mungkin ya prosedurnya. Ini gitu, mungkin agak urgent karena tempat tinggal mereka kurang begitu layak. Juga mereka orang yang sudah tua dan sudah mulai sakit-sakitan. Gitu. Ini informasi juga kita dapat dari teman-teman relawan. Artinya ternyata teman-teman sudah sangat peka untuk di situ. Itu yang kita inginkan bahwa teman-teman peka di situ juga. Dan akhirnya walaupun kita bukan hanya PMI saja yang berperan di situ, kita mengajak beberapa unsur relawan yang lain kita ke sana dan kita bisa memberikan bantuan. Ya. Berarti bantuan itu yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat itu ya harapannya ya. Tapi tidak meninggalkan apa istilah rasa sakit dan sebagainya ya. Gitu. Betul. Intinya kemanusiaan itu yang paling utama. Terus gini Mas Tony, ini kan
tadi yang disampaikan oleh Mas Tony itu banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh PMI. Misalnya ada bencana kita kasih bantuan, ketika ada pandemi COVID-19 kita melakukan penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, mungkin tidak hanya menjadi pertanyaan saya, tetapi mungkin menjadi pertanyaan masyarakat umum, ini sebenarnya sumber dananya untuk pembiayaan itu dari mana sih Mas? Nah ini kan mungkin masyarakat juga perlu tahu kan gitu kan. Sebenarnya betul. PMI ini organisasi pemerintah atau non pemerintah atau bagaimana? Kemudian pembiayaannya ini sumbernya dari mana kan gitu? Kok iso bantu sana bisa bantu sini kan gitu kan? Lah itu sumber dananya dari mana itu Mas? Kalau kita bicara sumber dana untuk PMI, banyak sumber Mas Yuli. Iya. Yang pertama mungkin bisa kita lihat, kita punya yang namanya unit donor darah. Unit donor darah satu. Walaupun istilahnya kita tidak mengambil keuntungan sedemikian besar, karena memang itu juga untuk masyarakat ya. Masyarakat. Masyarakat, oke. Karena kita bicara donor darah, kita bicara juga kos yang dikeluarkan masyarakat. Iya. Karena ketika masyarakat yang donor, mereka tahunya kan saya donor tidak dibayar. Tapi ketika butuh darah, kenapa saya harus bayar sampai 360.000? Lumayan besar kan itu. 360 ya. 360. Itu kan perlu masyarakat juga ngerti bahwa oke lah kalau kita ada keuntungan dari sana, iya mungkin untuk apa ya? Bukan pengolahannya. Kalau pengolahan kan masuk pembiayaan. Tapi teman-teman yang bekerja itu kan ya mungkin bekerja tidak tanpa apa istilah imbalan atau upah, karena mereka sudah menyempatkan waktu dan mereka juga apa istilahnya ya? Selain menyempatkan waktu memang kalau karyawan kan memang harus mendapatkan iya. Itu salah satu dari itu salah satu sumber kita itu di situ. Kemudian yang kedua adalah bulan dana PMI. Bulan dana PMI itu. Bulan dana PMI itu memang akan kita pakai yang pertama jelas untuk operasional organisasi. Organisasi. Kemudian termasuk peningkatan kapasitas teman-teman relawan atau bahasanya pelatihan relawan mulai dari PMR, KSR, kalau ada TSR, kemudian ada yang namanya Sibat juga. Itu juga kan itu yang kita biayai kalau kita bicara masalah pendidikan dan latihannya teman-teman. Gitu. Kemudian selebihnya kita akan kembalikan kepada masyarakat. Dalam bentuk bantuan itu. Ada yang bantuan tunai, ada yang bantuan berbentuk barang. Gitu. Berarti ada dua sumber ya Mas. Yang pertama melalui UDD donor darah ya, unit donor darah. Kemudian yang kedua adalah bulan dana PMI yang dilakukan setiap tahun sekali setahun sekali. Nah mungkin masyarakat bisa berperan di sini itu di bagian mananya Mas? Atau mungkin saat bulan dana saja, atau mungkin sewaktu-waktu itu bisa ikut andil berperan untuk pembiayaan ini, karena yang disampaikan oleh Mas Tony tadi bahwasanya dana ini dikembalikan lagi ke masyarakat kan gitu kan. Nah itu masyarakat bisa berperan itu di mananya gitu. Sebenarnya gini Mas Yuli, kita itu selain bulan dana yang secara resmi ada, karena bulan dana kan ada aturannya, ada batas waktunya, ada perangkat-perangkat yang mesti dibuat. Tapi sebetulnya ini sudah beberapa orang di tahun ini, mulai bukan hanya tahun ini sebetulnya, beberapa tahun yang lalu itu masyarakat kami sudah bisa menerima dana dari masyarakat secara langsung. Ini saya sendiri juga, artinya begini, ada teman-teman itu secara langsung, Mas ini dari kami. Demikian juga saat bulan dana kemarin ada beberapa orang yang secara pribadi, Mas ini dari saya secara pribadi gitu. Bahkan beliau itu tidak minta perangkat itunya. Tapi itu tetap kami cantumkan ke laporan. Laporan keuangan kita ada itu bahwa dari misalkan dari Mas Yuli ada 5 juta, kita tuliskan itu. Bahkan itu kita tuliskan semua. Bahkan untuk laporannya memang kami belum bisa memberikan laporan secara pribadi kepada orang tersebut. Tapi kami akan menginformasikan, kalaupun beliau menginginkan, kami akan berusaha menginformasikan untuk apa sih uang ini.
Oh iya gitu. Oh ya, jadi masyarakat itu sekarang bisa berperan ya, bisa berperan mana saja. Kemudian tidak hanya saat bulan dana saja. Contoh kasusnya mungkin ketika ada bencana di mana, kemudian masyarakat ini mau membantu, itu juga dipersilahkan dibuka untuk masyarakat bisa berperan gitu di situ gitu. Contohnya kemarin yang baru-baru ini Mas, ketika ada Semeru, erosi Semeru lah. Itu kita dari masyarakat itu banyak sekali. Mungkin memang dari kita sendiri adalah yang kita bawa ke sana, tapi dari masyarakat itu sangat banyak karena total nilai kalau nggak salah itu sampai 72 jutaan. 72 jutaan. Kita bawa ke sana langsung. Itu yang berasal dari masyarakat. Dari masyarakat. Itu di luar bulan dana PMI. Di luar bulan dana. Oh, ya berarti masyarakat Kendal ini sebenarnya juga sudah istilahnya ketika mendengar ada bencana itu langsung bergerak hatinya untuk ikut berperan membantu gitu Mas ya. Iya. Itu sangat bagus sekali karena memang masyarakat kita itu memang masyarakat yang paling bagus lah. Karena di mana mendengar ada penderitaan seseorang, mereka selalu pengen berperan. Ini saja yang tadi saya ceritakan tadi, ada yang orang rumahnya butuh renovasi atau apa, itu saya memberitahukan beberapa kelompok komunitas itu relawan relawan. Itu mereka langsung bergerak langsung bergerak. Ayo gitu. Ya. Oh, berarti emang sangat luar biasa masyarakat sekarang ya. Nah, tapi kan untuk menyampaikan ke masyarakat supaya masyarakat ini tahu, tadi satu, informasi ketika ada bencana, kemudian dua, mungkin kegiatan-kegiatan PMI, kemudian misalnya memberikan laporan seperti yang disampaikan oleh Mas Tony tadi, misalnya ada individu yang ngasih sumbangan, kemudian kita mau menyampaikan informasi. Nah, ini kan butuh media, Mas. Nah, sekarang media yang ada di PMI Kendal itu apa saja sih, Mas, kan gitu kan? Iya, nah ini juga salah satu peran dari teman-teman relawan, Mas Yuli. Saya senang sekali dengan teman-teman ini, karena beberapa media sosial yang dipunyai PMI itu semua dikelola oleh teman-teman relawan. Oh iya. Ini yang luar biasa berarti teman-teman sekali. Di situ ada Instagram, ada Facebook juga yang sekarang kita lakukan ini semua dikelola oleh teman-teman relawan semua. Nah, ini saya mewakili teman-teman tim dari podcast Suara Corner ini, Mas. Ini mengucapkan terima kasih. Ini karena kalau tanpa adanya kebijakan pengurus dan tanpa adanya eksekusi dari Kamarkas, maka Suara Corner podcast ini nggak bakal bisa ada dan tidak bisa berakhir seperti ini gitu kan. Lah, ini terima kasih kami mengucapkan. Ini prosesnya sangat luar biasa kalau saya mendengar informasinya, bahwasanya saat itu tahun 2021 di bulan September awal itu kan ada rapat koordinasi rapat bidang. Itu kita mengajukan, para relawan mengajukan, Pak, lah ini kami minta podcast gitu. Langsung di ACC saat itu, maka lah ini syukur alhamdulillah peralatan perlengkapan ini langsung dipenuhi. Ini terima kasih nih. Ini saya. Tapi begini Mas Yudi, sebetulnya yang berterima kasih banyak justru memang pengurus. Artinya memang sekarang itu yang namanya media itu kan sangat dibutuhkan. Dan memang pengurus sendiri menginginkan ini ada. Ini ada istilahnya seperti itu. Berarti semacam saling mengisi ya. Pengurus mengendaki ini ada, tapi ini relawan atau para yang remaja ini punya semangat untuk membuat semacam podcast dan semacamnya kan itu. Nah, ini berarti kita saling menguntungkan kan itu. Karena fungsi dari media ini kan sekali lagi untuk menginformasikan apa saja yang dilakukan oleh PMI dan yang akan dilakukan oleh PMI ini untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan mungkin informasi kepada masyarakat ya. Iya, betul Mas. Ini bagian dari program media komunikasi, informasi dan edukasi juga kan. Ini nanti juga akan muncul di YouTube ya. Ini karena kita sekarang sudah ada tadi yang disampaikan, ada Instagram, ada Facebook, ini
podcast, kemudian nanti YouTube. Tidak kalah ketinggalan itu juga ada apa itu ya, ya podcast yang langsung nanti online kan gitu kan, lewat Spotify dan sebagainya. Ini ya syukur alhamdulillah, berarti PMI Kendal dari tahun ke tahun itu kan mengalami ada perubahan kemajuan ya gitu kan. Nah, dan ini Mas, saya mendapat informasi yang nyenengke Mas, membahagiakan. Tahun ini kelihatannya ya berarti tahun 2021 ya, ini bulan dana PMI Kendal ini kan peringkat ke berapa itu, peringkat 1 Jawa Tengah atau berapa ini? Gini, untuk pendapatan memang kita sangat signifikan sekali, penaiknya cukup tinggi. Tapi untuk peringkat kemarin itu kan mulai di tahun 2020 sampai 2021 itu kan tidak semua kabupaten kota mengadakan bulan dana. Makanya untuk penilaian peringkat sama biasanya ada reward dari provinsi itu ya 2 tahun ini nggak ada. Harusnya memang harusnya kalau mungkin kalau masih ada reward dari provinsi, kemungkinan besar kita akan ranking 1. Ya syukur ya, berarti selamat untuk PMI Kendal, karena dari yang saya tahu Mas, dari bertahun-tahun baru tahun ini kita tembus 1 miliar yang 1 miliar ya, kotornya 1,4 ya, 1,4 ini kan sangat luar biasa, dan itu semuanya nanti akan kembali lagi ke masyarakat. Nah, jadi apa yang bisa Mas Tony sampaikan ke masyarakat berkenaan mungkin bulan dana PMI dan sebagainya, peranannya untuk masyarakat ke depan itu supaya pendapatan bulan dana itu mungkin lebih besar lagi, lebih banyak lagi lah, itu apa yang perlu Mas Tony sampaikan ke masyarakat gitu? Sebetulnya tidak banyak yang saya sampaikan karena masyarakat Kendal itu sudah sangat respect dan baik. Semoga apa istilahnya yang menjadi perasaan saya ini benar, bahwa masyarakat sangat respect dan baik. Sekarang kan tinggal kita bagaimana menjaga kepercayaan pada masyarakat. Itu yang paling penting ya Mas? Iya, bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat ya. Saya yakin karena peningkatan itu akan terjadi karena semakin banyak orang yang simpati dengan PMI juga. Secara umum ya, tidak hanya Kendal, karena di beberapa PMI juga di luar Kabupaten Kendal juga cukup bagus. Bahkan kalau kita melihat perolehan bulan dana di beberapa kabupaten kota terdekat dengan Kendal aja, Kendal masih separuhnya, walaupun kita boleh berbangga itu segitu tuh rekor bagi kita. Tapi kalau kita lihat seperti Semarang, bahkan Demak yang kabupatennya kecil sama seperti Kendal itu pendapatannya sudah di atas 2 miliar. Artinya memang kalau bagi kita mungkin karena kita mulai dari yang 150 juta masih ratusan gitu ya. Kan itu kita baru dapat besar itu hanya baru 2-3 tahun ini. 2 tahun ini ya berarti. Nah ini berarti kan memang ada kerja keras dari semua elemen ya, semua unsur elemen ya, dari masyarakat, dari staf, kemudian bahkan pengurusnya itu sendiri kan gitu. Nah untuk mungkin dari Mas Tony untuk teman-teman yang remaja Mas, untuk teman-teman remaja itu apa pesannya Mas? Bagi teman-teman ya, kalau teman-teman remaja kita atau PMR dan KSR kita, saya harapkan ayolah kita tetap berperan aktif untuk masyarakat, karena peran-peran jenengan itulah yang ditunggu oleh masyarakat. Karena tanpa generasi muda yang cekatan, yang gesit, yang pinter, smart itu apalah PMI. Yang membuat PMI bagus itu justru teman-teman inilah. Terima kasih Mas Tony, ini terima kasih sudah menyediakan waktu khusus untuk kita, untuk Suara Corner Podcast ini, karena saya tahu kesibukan panjenengan ini sangat luar biasa dan ini sudah mau menyempatkan waktu untuk kita. Saya ucapkan terima kasih, dan ini sama-sama untuk teman-teman semuanya bahwasanya yuk kita terus berkarya lewat PMI maupun lewat organisasi manapun. Kemudian untuk masyarakat ini sudah gamblang, silahkan peran aktifnya masyarakat ya, baik melalui bulan dana maupun ketika ada suatu musibah dan sebagainya, kita gugah untuk hati nuraninya untuk bisa membantu
sesama. Terima kasih Mas Tony untuk waktunya. Saya akhiri. Demikian Sobat Suara Corner, untuk episode kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamu.